juga dapat kiriman kacamata dari tanya terapi orang tua lah. Ini juga perhatian orang tua juga. terapi mata. Bagus tuh. Tapi saya kemarin tes kesehatan itu, saya ke mata ini toh, yang ini toh kabur ya. Enggak. Jadi maksudnya kalau dipakaikan kacamata itu, saya nggak lihat hurufnya nggak ini jelas. Maksudnya Maksudnya kan disuruh lihat huruf toh. Jadi sebelum pakai kacamata tuh saya lihat huruf semua jelas nih. Pas dipakai kacamata, saya nggak lihat huruf juga tidak jelas. Ada beberapa huruf yang ukuran kecil tuh, itu saya nggak lihat. Kita tahu itu bagian yang untuk tes kesehatan kemarin tuh, yang KPU punya itu. aku di KPU Maksudnya pakai ada tes itu huruf juga ya? iyo, ada huruf yang saya nggak lihatnya rabung. Itu pas pakai kacamata Iyo. Tapi kalau tidak pakai kacamata semua lihat normal ditutup. ini. Iyo kan di satu kan Berarti di masih normal kan? maksudnya satu kan ditutup ini toh, Heeh. satu dipakai jadi satu kita pakai kacamata, satu normal. Jadi pas di satu kacamata itu kita lihatnya, saya lihatnya enggak tidak Jelas. jelas. Bisa. Tapi nggak tahu katanya terapi. Bisa 2 minggu kumat ini nggak. Katanya pakai kalau mata itu tuh kalau katanya tuh yang penting mandi air rumah. Sudah lama kamu nih diajak mandi Rendam. Tapi itu rendam. Itu kan buka mata pas menyelam Iya, tuh. tapi itu harus sekitar 15 menit begitu. 15 menit dalam itu. Gila kah apa? Bangun setitik tenggelam. Itu 15 menit berarti kamu bunuh diri itu. Maksudnya sekitar 2-3 menit. Mulai sudah apa ini? Biar ada. Itu sudah mulai. Maksudnya apa? Sudah jalan itu. Cara. Sudah jalan. Terus apa ini? Nggak jelas. Oh, perut bagaimana? Aman kok. Aman. Semua makan. Saya sudah aman sebenarnya kalau ini. Artinya dari awal-awal yang saya sudah konsumsi misalkan kayak teh nggak bisa, terus daging nggak bisa, udah bisa sih. Bisa bagaimana? Maksudnya kalau makan daging apa gitu kan pasti kumat, tapi sudah tidak. Masuk rumah sakit berapa kali kau diinfus tuh? Kalau rumah sakit sih, apakah ini bagian daripada cerita-cerita ini? Cerita aja. Kalau apa ya, kalau rumah sakit saya 2 kali ya pernah masuk Infus rumah semua sakit. itu. UGD itu. Tidak, info 1 kali itu di angkatan laut. Kalau di apa nih, apa kan yang di Jalan Baru sini nih, DMC. DMC 1 kali. Itu cuma hanya cek karena waktu itu saya trauma karena di awal itu pernah kan kayak gejalanya, akhirnya saya masuk rumah sakit. Yang kedua tuh karena saya trauma pikirannya masih kayak gitu, akhirnya saya sudah ke sana ke rumah sakit untuk tes. Tapi katanya dokter itu cuma hanya pikiran. Kok otak nggak beres? Kan trauma jadi Trauma apa? maksudnya trauma kan maksudnya pernah alami sampai masuk rumah sakit tuh. Jadi ketika gejalanya masih sama kayak gitu, saya berpikirnya jangan sampai saya nanti pingsan untuk apa kayak gitu. Akhirnya sudah. Berarti dulu Langkahnya- kelingan juga ya? Iya. Rasa mau pingsan gitu. Iya, tapi pengalaman ketika saya ya pribadi bahwa memang ini yang kita harus merubah dalam ketika mengalami penyakit apapun itu adalah cara berpikir. Bahwa saya
mencoba untuk merubah paradigma pemikiran kita bahwa misalkan kalau waktu awal-awal saya mah itu kan apakah mungkin nanti saya mati apa gimana. Tapi setelah kita menghipnotis diri bahwa ini cuma hanya biasa, sakit biasa. Terus kita juga misalkan trauma, misalkan kalau makan ini tidak boleh nanti tambah sakit. Padahal sesungguhnya tidak juga, karena yang satu yang perlu kita tanamkan adalah bahwa makan itu sebenarnya bukan mendatangkan penyakit, tapi cara pemikiran kita itu yang kemudian membuat kita itu terserang penyakit. Jadi kita harus menghilangkan pemikiran kita tentang sesuatu ciptaan Tuhan yang memang kalau selama itu halal tidak mungkin itu mendatangkan penyakit. Jadi itu yang memang kita harus hindarkan dari pemikiran kita. Nah, itu. Makanya saya biasa saja. Saya sekarang ya alhamdulillah sudah bagus lah, artinya bisa minum teh dari awalnya ngopi juga tidak bisa, sekarang sudah bisa ngopi. Berapa tahun? Dapat tahun berapa? Saya 2019 ya. Alhamdulillah di 2022 itu saya sudah merasakan perubahan. Di 2023 juga alhamdulillah sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan tidak lagi ya kenyal lambung. Tapi masih kumatan? Kalau kumat alhamdulillah sudah tidak pernah merasakan kumat. Karena saya selalu berpikir ya, kayak gitu tadi ya, maksudnya ketika saya kalau makan, misalkan kalau mau saya coba, misalkan yang awalnya nggak bisa minum air jeruk, ya saya bilang saya coba-cobanya. Setelah saya minum air jeruk, saya malahan tidak was-wasnya, jangan saya keluar dulu, saya harus tetap di rumah dulu, jangan sampai tiba-tiba dia kumat. Tapi setelah minum air jeruk tidak sakit, maksudnya dia tidak kumat. Karena biasanya kalau apalagi dulu kalau makan jeruk saja tuh, selalu kalau makan sepala aja tuh kumat. Tapi sekarang sudah bisa lebih dari 1 buah, 2-3 buah sudah bisa. Jadi jeruk sudah bisa lah gitu, kayak yang jeruk manis, artinya yang berkaitan dengan asam. jeruk nipis kan? Jeruk nipis itu tadi, kalau jeruk nipis kan saya pakai untuk minum itu ya. Kalau jeruk manis juga ya saya pakai yang kayak makan itu kan jeruk manis, tapi itu kan berkaitan dengan asam ya. Nah, salah satu lambung itu kan tidak boleh asam, tapi setelah saya konsumsi malahan tidak kumat. Jadi menurut saya mungkin alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak lagi kumat ya kalau lambungnya walaupun sudah konsumsi yang berasam-asam. 4 tahun 2019 ya, 2019 awal 22 awal ya. Awal ya. Kalau 2019 itu akhir ya, menjelang Desember. Sama dengan saya. Menjelang Desember. 1 Desember. Saya merasakan agak sedikit mendingan itu awal juga 2022. Awal itu agak sudah mendingan. Agak mendingan 2 minggu ini. Gila dingin. Karena dulu tuh kemana-mana harus bawa air di botol, bawa makan di tempat. Saya pernah kumat juga dipegang. Iya kan dingin. Jadi saya bawa air memang dari panas, dari sini, dari botol. Sama lah, nggak bawa apa-apa dulu. Kela di tempat makan. Tapi karena dingin cuaca di sana ya lambung. Saya pernah tuh di KPU berapa bulan lalu, nggak bisa menggigil, dingin ya, bikin nggak enak. Apalagi kalau hujan nggak bisa. Jadi bapak nih harus minum yang hangat-hangat. Nggak harus. Kalau di rumah nggak apa-apa, tapi kalau pas di luar itu
bisa asam sampai tenggorokan. Bosan buat minum kimia. Kalau saya sih lebih banyak saya selama dapat itu malahan jarang ya minum obat dokter, walaupun saya berapa kali masuk ke rumah sakit itu setelah diberikan obat dari rumah sakit itu saya malahan jarang mengonsumsi obat dari dokter. Saya lebih banyak konsumsi obat-obat herbal, segala obat herbal yang sempat saya dengar itu bisa menghilangkan lambung saya minum. Bermasuk lagi kasih temulawak lagi. Temulawak. Temulawak gula kunyit campur gula aren. Berdua kali. Nah, mana nih? Oh, ini. Tapi besok 2 minggu nih, 3 minggu nih, 3 minggu nih. Dua hari nyeri kah? ini bapak makan daging kan? Hari apa itu yang makan? Sama kemarin hari apa? Hari Minggu. Sapi. Sapi. Ini nggak bisa telan kan? Dia berhenti di sini kah? Kalau makan kah? Kamu pernah itu? Tidak, saya enggak. Tidak ya. Kalau makan berhenti di sini tuh, wih, harus pakai air. Dorong. Besok ke SP kan dia? Apa ini? Di Wasegi sih. Apa ini? Jadwalnya tidak ke SPP saya lihat. SP cuma ke Aston dan ke SP saja. Kalau di Rendang kan udah ketemu dengan tokoh-tokoh adat, peresmen gereja. Itu di Aston sih. Saya keliling-kelilingnya nih yang parah ya. Apa tuh? Keliling-keliling. Keliling-keliling aja mau jatuh. Oh, Sama dan kau tadi. Takut terjadi sesuatu. tapi apa ya? Keterangan teman-teman yang dapat tim lambung juga tuh memang itu tadi ya, lambung itu sering bentura, sering kita ini apa, membuat kita ini berpikir yang hal yang tidak wajar gitu. Karena memang lambung itu langsung apa namanya, munculnya di otak sehingga cara berpikir kita pun kadang jadi ketakutan. Jadi kita Takut mati. kita berpikir apakah mungkin sesuatu mau mati gitu. Karena memang itu tadi dia langsung menyerang di otak. Psikologis.
Ya salah satunya memang kita harus terapi ya. Apa namanya, Kalau di sini ada psikiater pasti kau sudah pergi ke psikiater. untuk terapi berpikir. Untung di sini tidak ada psikiater. Itu lagi ya. Juga dokter kata pakai obat kimia juga. Kebanyakan di situ kasih obat penenang. Jadi kasih obat anti nyeri itu malah saya nggak minum. Atau masih keleng-keleng duduk saja kadang kerasa mau jatuh. Sangat tinggi ya. Tapi mulut nggak asam, cuma pahit aja kadang. Cuma yang ini saja yang nggak enak. Apa namanya di sini? Ulu hati. Kan di atasnya bisa fokus ke HP. Itu coba diurut. Urut. Di mana? Diurut Sendiri sebenarnya bisa sendiri. Jadi minyak kelapa, minyak goreng lah ya. Taruh aja di perut. Tinggal diulus-ulus aja. Sekadang kalau dulu waktu naik itu, maksudnya masih itu ya. Saya itu ngurut sendiri. Karena itu tadi ya memang asam ketika dia naik ke ulu hati itu memang membuat kita juga apa ya, setengah mati ya bro. Jadi kita harus menetralkan lagi asam. Kalau menetralkan asam itu salah satunya adalah mijit Pijit di mana? ngurut ya, ngurut perut tapi menggunakan minyak. Kalau misalkan tidak pakai emulsi mungkin minyak kelapa Nggak boleh. bisa. Saya Agak tradisional. pernah pulang kampung itu 2000, jadi saya 2019 itu 2020 tuh saya pulang kampung. Nah salah satu obat tradisional di kampung itu saya diurut perutnya. Jadi setelah saya diurut itu sekitar 3 minggu saya di kampung, itu cuma hanya minum obat herbal itu dari daun apa ya, saya agak lupa. Nah, kemudian yang kedua itu saya juga diurut pakai minyak kelapa asli itu di perut. Ada di rumah minyak kelapa. Nah, Ada di rumahku. ya betul. Yang itu yang kalau di orang Maluku pakai doa-doa. Iya toh. Ini tuh yang bikin tiap kali puasa tuh. Bisa. Jadi maksudnya kalau kata saya punya teti. Jadi saya punya teti ini juga adalah apa namanya, orang bilang tukang obat tradisional ya di kampung ya. Jadi dia jadi setiap pagi sore itu dia apa bikin saya punya perut Diurut tiap hari. urut tiap hari. Jadi pagi sore. Ada efeknya. Alhamdulillah setelah saya di kampung balik ke sini itu saya sudah merasakan itu ya. Jadi sebelum itu kan perut setengah mati, misalkan makan yang keras-keras itu kan tidak bisa tuh. Apalagi misalkan yang sedikit asam itu paling cepat perutnya kembung. Jadi setelah saya di kampung balik itu alhamdulillah sudah tidak merasakan perut kembung. Apa namanya, walaupun makan yang keras-keras juga sudah tidak. Kalau saya lihatnya gini, maksudnya walaupun kata dokter lah ya, misalkan yang tidak bisa gigit apa gitu, tapi ya segala bentuk obat itu kan kita harus juga percaya bahwa baik itu medis dari dokter ya, atau misalkan obat tradisional itu memang kita juga harus meyakini bahwa apa ya, Khasiatnya. iya khasiatnya ada itu untuk bisa menyembuhkan. Dan setelah itu saya pulang itu juga bawa, saya punya tete itu buat minyak juga saya bawa.
Jadi ketika saya sampai di sini saya merasa perut saya misalkan sesak napas gitu kan, atau misalkan asamnya naik, sudah saya suruh adik-adik untuk pijit perut aja. Pijit Setelah bagaimana? saya bukan pijit gimana ya, terapi gitu ya. Itu bagaimana itu? Intinya di tangan di ulu hati terus turunkan ke bawah gitu. Coba begini, Iya. ke bawah begini. Jadi pelan-pelan ya, misalnya kita juga bisa pijit sendiri gitu ya, yang penting ada minyak untuk melicin ya, melicin perut, memperlicin perut. Dulu berapa kali bolak-balik ke periksa ke dokter? Saya 2 kali itu saja waktu 2 kali? masuk rumah sakit. Saya ulang-ulang kan. Intinya saya masuk rumah sakit itu jadi periksa itu sebenarnya saya tidak periksa ya, cuma karena itu tadi ya, ketika saya terpaksa harus masuk rumah sakit ya sudah saya gitu. Kedua kali itu karena satu itu sudah tidak bisa, saya sudah tidak bisa tahan nyerinya luar biasa. Nyeri di kiri. Iya, nyeri di ulu hatinya. Ya sudah, saya punya kakak bilang udah kita ke rumah sakit di infus. Sakit bilang? Di infus untuk nambahin ini kan vitamin. Iya coba. Dari keterangan rumah sakit sebenarnya waktu itu ya semuanya tidak apa-apa, cuma waktu itu karena saya sampaikan saya riwayat lambung, jadi dia bilang mungkin karena lambungnya saja. Akhirnya setelah itu dikasih obat lambung aja kayak. Terus yang kedua itu tadi memang lambung karena ulu hatinya juga. Jadi memang dia menyerang itu kan satu ya, memang kalau saya merasakan lambung itu ketika dia muncul itu satu itu kan ulu hati kita sasaran pertama. Jadi efeknya ke pernapasan ya, kita sesak nafas dan lain-lain. Kemudian itu tadi yang kedua adalah dia menyerang akal. Jadi kita memang berpikirnya kayak gimana gitu. Akhirnya sudah langkah-langkah yang kita bisa lakukan tadi ke rumah sakit itu. Jadi itu 2 kali yang kedua kali. Yang kedua itu juga yang terakhir yang saya ke rumah sakit itu. Selain itu saya langsung putuskan untuk pulang kampung setelah kedua. Saya putuskan pulang kampung, selama 1 minggu lebih saya di kampung itu sudah berobat tradisional. 1 minggu aja di kampung? Saya 2 minggu di kampung. Putuskan untuk berobat tradisional. Satu saya diambil obat-obat daun-daun dari mama saya yang ambil obat-obat daun. Terus kalau titik saya itu yaitu baking minyak itu. Kalau keterangan titik, jadi titikku itu dia bilang ada semacam gumpalan ya, biji-biji di perut kita yang memang harus dihancurkan. Nah, cara menghancurkan biji-biji perut itu adalah dengan memijit itu. Jadi ketika asam itu naik, itu juga biji-biji perut itu juga dia dia juga naik, dia juga muncul. Jadi kenapa kita merasakan sesak napas, karena itu tadi biji-biji perut juga itu dia naik kayak gitu, sehingga kita merasakan sesak pada napas, ulu hatinya sesak. Jadi asam itu sebenarnya juga menaikkan biji-biji perut itu, dan memang waktu itu saya merasakan biji-biji perut itu banyak. Saya punya perut itu orang besar ini. Nah kayak gitu-gitu Di sebelah kanan ini naik tekan hilang. Jadi kalau dia naik kan kita rasa, kalau kita tahan di perut itu kan pasti ada biji-biji itu. Ada 1, 2, bahkan ada yang 1 aja punya aku. Nah itu jadi titik saya itu dibilang kita harus menghilangkan biji itu, supaya ketika asam naik itu bijinya tidak ada, supaya itu, karena sebenarnya yang efek kenapa asam kita itu juga cepat naik itu karena efek daripada biji itu. Itu kalau tidur munculnya. Makanya salah satu caranya harus dihilangkan. Nah, salah satu cara menghilangkannya harus pijit. Alhamdulillah saya setelah dipijit
waktu di kampung setelah dipijit saya sudah merasakan biji-biji perut itu juga sudah tidak ada, dan asam lambung saya juga sudah tidak seperti di awal. Dan saya juga merutinkan ketika saya pulang ke Manokwari juga rutin ketika saya makan salam, misalkan makan asam ya, atau apa makannya berlebihan gitu kan, itu kan pasti naik lambungnya. Ketika saya merasakan itu sesak napas atau apa perutnya kembung, sudah saya pijit. Setelah pijit Pijit sudah, sendiri begini. jadi bisa pijit sendiri kalau misalkan Gimana tidak ada. kepijitnya bagaimana? Pijit sendiri aja, bagaimana rasanya dari ulu hati lah. Intinya salah satu pijit perut itu harus dari ulu hati, dari dada lah, dari di bawah dada kita. Dulu tuh coba dulu tetemu Ini dulu. dia juga. Kalau saya punya titik itu dia pijitnya dari sini ya, ke bawah, diangkat di samping ini, terus diputar di bawah sini, diangkat ke atas. Gitu. Jadi intinya bagaimana supaya ini aja, maksudnya kita merasa enak aja perutnya. Kayak gitu. Itu kalau itu terapi yang dilakukan oleh titik saya gitu. Dan saya juga mempraktekkan ketika saya kembali ke Manokwari, karena dulu saya punya titik juga bikin minyak kelapa itu tadi, saya bawa pulang, sudah saya Berkom, pijit. kalau kamu di sini urutnya bagaimana? Sama, Sama. maksudnya sendiri urut. Iya bagaimana? Tadi tuh kayak gini aja sebenarnya. Cuma Intinya diginiin gini aja, kita berbaring gitu ya, sudah kita tindih sendiri. Tidak ada bacaan-bacaan Nggak ada, selawat intinya itu. nggak ada. Kalau saya nggak tahu apakah, tapi waktu itu saya punya titik memang baca doain Iya minyak. kayak biasa pakai minyak kelapa tuh pakai selawat. Ya, itu tapi saya nggak, maksud saya tidak tanya doanya apa ya. Tapi intinya bisa saja salawat, ya bisa saja mungkin ya dengan bahasa kita mungkin kita memohon kepada Allah, ya Tuhan menyembuhkan penyakit saya dengan keyakinan kita. Tapi lama saya itu. Sama kalau 2019, tapi saya itu pertengahan Desember. Masa sama-sama sih? Pokoknya sebelum COVID itu. Tapi COVID sudah ada di luar sana. Kemarin sudah sempat enakan. Intinya gitu ya, kalau saya ya sebenarnya kalau lambung ini apa ya, saya waktu itu memang tidak percaya, misalkan gini, apa ya, kita makan terlambat itu lambung ya, memang di salah satunya juga faktor, tapi sebenarnya bukan itu, tapi memang cara berpikir tadi ya, cara berpikir kita ya. Dan memang juga harus jaga ya. Kalau saya sih sebenarnya jaga makan aja. Kalau daging, saya itu puasa daging itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun saya tidak makan daging. Makan telur juga saya nggak makan. Telur saya makan. Telur. Jadi selama 2 tahun Cuma gitu, kuningnya enggak. saya mau kuning kah putih kah saya nggak makan. Gitu. Selama 2 tahun. Sekarang juga saya jarang makan telur. Nah, Saya nggak tahu, maksudnya saya sudah jarang makan telur. semuanya itu ada pesan dari orang. Tidak juga, artinya tidak pesan dari orang. Tapi saya sudah memang jarang saja makan telur. Tapi kalau mentok tidak ada ikan, tidak ada lauk, sudah makan telur. Tapi semenjak lambung itu saya nggak pernah makan telur, apalagi daging. Selama 2 tahun tuh saya tidak pernah. Gitu, Saya dulu yang sempat namanya- sembuh itu tiap hari makan ikan. Karena rebus. begini, kita kan pasti setelah kita sudah jaga makan nih, kita sudah jaga makan, kita sudah rasa enak toh, sudah rasa enak, ini sudah tidak ada nih, ya udah kita konsumsi makan telur, makan daging, ya toh. Itu jangan berpikir nggak ada, pasti dia naik. Karena saya pernah merasakan. Karena saya sudah setelah pulang dari kampung saya sudah merasa, sudah kayaknya enak nih, sudah akhirnya makan, pernah makan ayam bakar gitu.
bakar kumat. kumat. Jadi Bumbunya ya berarti namanya daging, kalau menurut saya gini ya, semenjak kita lambung, ya namanya daging itu pasti dia kumat. Tapi Ya kalau namanya daging ayam kan dia Oh, lembek itu yang saya sama bilang, dan ikan. walaupun dagingnya ayam kah, kambing kah, sapi kah, yang namanya daging itu pasti kumat menurut saya. Itu yang saya alami ya, maksudnya saya pernah rasakan. Jadi saya sudah merasa enak, akhirnya saya makan daging ayam waktu itu. Tiba-tiba perutnya kembung. Waktu itu setelah itu juga saya sudah rasa enak, saya makan telur. Enak lagi. Akhirnya saya coba mau puasa tidak makan daging itu 1 bulan. Akhirnya selama 1 bulan lebih itu saya merasa enak. Berarti saya berpikir berarti ini daging. Akhirnya saya coba hilangkan dulu yang namanya konsumsi daging. Goreng nggak makan? Ini ikan, jadi makan ikan. Kalau Goreng. tidak ada ikan, tahu, tempe gitu. Kok goreng? Kadang goreng, kadang rebus, kukus. Jadi selama saya lambung itu saya nggak pernah konsumsi yang namanya daging. Nah, setelah saya sudah merasa enak, sekarang enak. Jadi kemarin pas korban itu sudah makan soto kambing, soto sapi gitu kan, coto banyak lah, Dulu saya pernah sate ya. Sudah bisa kan. 2022 tuh sering saya makan soto, nggak apa-apa. Kalau soto 2022 ya. soto bagong tuh saya sering daging. Kalau saya maksudnya itu yang pernah alami ya. Ikan saja. Kok goreng ya? Tempe itu keras kan. Kalau tempe saya rebus. Kalau saya tempe tahu itu malah nggak apa-apa ya, saya rebus. Dan saya juga pernah selama 1 minggu itu saya konsumsi tempe mentah dengan kurma. Ikut ustad lagi. Dan alhamdulillah efeknya juga bagus. Sama 1 minggu tambahin madu. Itu pakai sarapan tuh. Enggak juga harus pakai sarapan. Kadang Cemilan. sarapan ya, kadang juga kalau misalkan setelah makan mungkin rasa perut lapar, sudah saya pakai itu. Saya tuh bingung cari cemilan. Kalau saya selama lambung cemilan yang paling favorit itu aroma kelapa. Bisa kan? Aroma kelapa tuh kemana-mana pasti bawa pak, aroma kelapa. Tapi ini saya nggak tahu ya, saya punya ini cerita dari bapak saya. Jadi di kampung itu ada kakak sepupu lah juga kena lambung. Jadi waktu itu dia punya perut kan sakit pak. Perutnya sakit kan, lambungnya naik nih, asam lambungnya naik pak. Jadi orang mau bingung untuk mengobatinya. Sudah saya punya bapak kesana begitu lihat, kenapa? Bapak tanya begini, itu kakak sepupu ini bilang saya ini asam lambungnya naik tuh. Dia punya perut apa tapi sama tidak bisa. Nah saya punya bapak bilang coba beli roma kelapa dia makan. Nah dia beli roma kelapa 1 pagu itu. Dia makan pakai air hangat, pakai gula gitu kan, dia celup makan gitu. Tiba-tibanya rasa enak perutnya gitu. Jadi makanya saya punya bapak tuh dibilang sama saya, kalau asam lambungnya naik sudah kau beli roma kelapa aja makan. Makanya saya waktu itu awal-awalnya emang saya kemana-mana tuh pasti aja ada roma kelapa dalam. Kalau sampai sini dulu kamu kan sampai nggak ganjal sini kalau makan? Enggak. Berhenti Saya sini. saya tidak pernah merasakan. Berarti lebih parah saya. Capeknya sekarang kalau makan tuh ganjal di sini. Kalau ganjal itu enggak ya, tapi itu tadi maksudnya kalau saya tuh merasakan cuma hanya saja perut, kalau ketika dia naik itu ulah hatinya sakit, itu sesak napas itu ya, Saya tuh hati nggak sakit, tapi cuma kayak rasa mengganjal saja. kayak masuk angin begitu sih sebenarnya rasa-rasa.
Kata-kata seminggu 2 kali kerok kan. Bilangnya masuk angin kayak itu. Badan turun lagi nih. 2 minggu turun lagi. Emangnya. Baru kau PTT asam lambung tuh gara-gara apa? Maksudnya Pasti ada itu kalau ilmu-ilmu kampung kan. kenapa? Kurang apa dari pikiran kah dari makanan? Yang maksudnya yang saya punya tete. Saya punya tete tidak pernah rasakan asam lambung. Iya maksudnya kalau menurut dia. Tidak ya, maksudnya kalau saya punya tete itu dia tidak bilang kalau ini ini lambung, tidak. Tapi sepengetahuan dia bahwa kenapa kita merasakan sesak di perut, di ulu hati, itu karena faktor itu tadi, faktor perut yang memang harus diencerkan. Jadi maksudnya dengan itu tadi ya, ada biji-biji di perut itu Besar loh itu. di biji-biji di perut itu yang mengakibatkan mungkin begini, mungkin saja begini ya, dorang kan tidak punya pengetahuan tentang apakah ini penyakit lambung, apakah ini penyakit mah, tidak. Tapi sepengetahuan mereka tuh begini, gejalanya mereka itu tahu bahwa ini bisa diobati dengan ini, bisa diobati dengan ini. Jadi dari gejala itu mereka bisa tahu obatnya Tradisional. kayak gitu. Tapi mereka tidak tahu bahwa penyakit ini namanya ini nggak tahu. Tapi Tidak dengan bisa penyakit diagnosa. itu mereka bisa tahu cara mengobatinya. Itu kalau itu titik saya. Karena apa ya? Kalau maksudnya saya punya titik itu seperti dokter umum yang ada di kampung. Di misalkan gini, Jadi banyak orang banyak berobat pasien ya? di rumah, banyak pasien di rumahnya. Sekarang ini kan musim penyakit, musim orang sakit ya. Tadi malam saya telepon sama Tete, itu dibilang, maka saya punya bapak kan juga sakit kemarin toh, 3 hari sakit. Itu langsung dibawa ke Tete punya rumah. Karena mama selama punya mama di misal, bapak sendiri di rumah, sudah saya bilang sudah kamu ke Tete saja. Jadi selama 3 hari kan bapak sakit toh. Nah, sudah pindah ke sana ke TT. Jadi pas di sana itu banyak pasien di rumah. Jadi orang misalkan badan panas, batuk-batuk gitu, sudah ke Paci saja ke TT itu. Tinggal nanti dibilang dia bikinkan air, terus dibilang ambil obat ini, obat ini. Tadi saya cek, tadi pagi saya telepon bapak lagi tuh, bapak sudah jalan lah, maksudnya sudah sehat katanya, sudah bisa jalan, sudah bisa bekerja lagi. Bisa konsultasi dari sini dong. Bisa. Jadi maksudnya saya beberapa kali misalkan panas begitu ya, sakit panas, sudah saya tinggal telepon. Saya cuma hanya menyampaikan gejala penyakitnya. Itu dia sudah bisa tahu. Misalkan saya kemarin saya punya adik sepupu yang om punya anak ini tuh, dia sakitnya itu kayak panasnya naik itu siang, panasnya naik, terus malam nanti paginya tidak panas, nanti kalau bukan siang malam lagi panas. Nah saya telepon sama Tete, saya punya Tete bilang, oh itu karena dia punya panas. Kenapa begitu? Karena itu bisa identiknya karena dia berkaitan dengan air naik, air turun. Jadi kalau misalkan air laut, jadi kalau misalkan air laut itu naik, itu panasnya pasti naik. Bahkan kalau kita air lautnya naik siang, pasti badannya panas. Atau kalau misalkan air lautnya naiknya malam, bisa disambung-sambungkan ke sana. Dia bisa mengetahuinya. Oh, itu maksudnya saya juga nggak tahu kenapa saya sampai kayak gitu. Tapi itu kelebihan saya punya Tete ya, maksudnya dia bisa punya pengetahuan yang sampai ke situ, bisa dibilang ya, bisa memprediksikan penyakit dengan alam. Bahkan
misalkan kayak gini juga, saya pernah dengar, saya pernah duduk cerita dengan tete itu, dia pernah bilang satu waktu itu dia pernah mimpi. Jadi dia pernah mimpi itu ada orang yang bakar api di kampung begitu toh. Terus ada yang sampai meninggal. Nah besoknya itu dia bisa tahu bahwa nanti beberapa hari ke depan ini pasti ada wabah penyakit, dan pasti ada sampai meninggal. Dan itu terjadi pas covid itu. bukan covid, maksudnya sebelumnya Oh, sebelum itu terjadi. Jadi ada penyakit demam panas itu ya, demam itu tinggi, itu sampai ada anak kecil yang umur 2 tahun itu meninggal karena sudah tidak bisa di panasnya begitu tinggi, dan telepon sekarang biasa orang tua juga tidak. Tapi sekarang kalau telepon nggak, karena pasti sementara ini kalau jam begini di hutan, harusnya malam ini kalau ke rumah lah. harusnya malam. Itu kalau saya ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya itu ya, sembari kita juga obat dokter, kita juga perlu obat tradisional. Sama lah sobat dokter, karena kimia